Keterlibatan seorang perempuan dalam dunia politik bukan bermaksud untuk menjatuhkan ataupun menurunkan dan merebut kekuasaan laki-laki. Namun dimaksudkan agar seorang perempuan bisa menjadi mitra yang sejajar untuk laki-laki. Di era globalisasi ini sudah banyak sekali seruan tentang kesetaraan gender tersebar di mana-mana. Sudah banyak sekali pula perempuan yang menjadi aktivis dan turut berkontribusi di dunia politik. Lantas seperti apa perjuangan salah satu sosok perempuan yang satu ini? Kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng arak-arak pintar. Oke, luar biasa jamaah Kopdar. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini ya? Tentunya Indah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Iya, iya. Bagaimana kabarnya? Iya, langsung sumringah sekali ya. Iya, bagaimana kabarnya di sore hari ini jamaah Kopdar? Tentunya semoga yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lagi sehat semoga tetap sehat dan semangat selalu. Oke jamaah Kopdar, di sore hari ini Indah akan menemani jamaah Kopdar untuk membahas suatu topik yang sangat hangat sekali, yaitu perempuan dan kepemimpinan politik. Tentunya Indah tidak sendiri. Di samping Indah sudah ada Ibu Haja Lulu Nur Hamidah MSI MPA selaku aktivis perempuan dan anggota FKB DPR RI. Assalamualaikum Ibu Lulu. Waalaikumsalam Mbak Indah. Masya Allah. Selamat sore Ibu Lulu. Wah, sepertinya masih cerah ceria sekali, padahal sebenarnya udah kedua kalinya sama. Iya. Iya. By Zoom ya. Oh, by Zoom. Sekarang Tapi udah alhamdulillah di hari ini studio, bisa keren banget. Ya. mampir ke Studio TV 9. Benar, keren Ini banget. kalau Indah penasaran, ini sepertinya sudah berkegiatan dari pagi ini, atau mungkin dari pagi dini ya, hari. bener ya, karena Habis belum dari ganti mana? kostumnya. Iya. Habis dari mana ini Ibu Lulu tadi? Ya masih sih dari Jakarta tadi, karena kebetulan kemarin ada satu urusan di Jakarta dan tadinya sih mau rapat pansus haji, tapi ternyata batal karena menterinya nggak hadir lagi gitu untuk yang ketiga kalinya. Jadi saya langsung gunakan untuk ke Surabaya untuk melakukan beberapa ya konsolidasi gitu dan beberapa pertemuan, lalu ke sini. Jadi sebelumnya tadi udah sempat ke radio M98. Oh, Masya Allah. Iya benar ya. Berarti dalam satu hari agendanya sudah bertumpuk-tumpuk, Ya, apalagi nanti betul, malam betul, kayaknya betul, masih betul, lanjut senang-senang. lagi ya Bu. Alhamdulillah kita Masya dapat Allah. dikasih kesehatan ya, Amin, kemudian ya masih Rabbal kesempatan Alamin. untuk berbagi pikiran ya, alhamdulillah senang. Oke, luar biasa. Nah, jamaah Kopdar, mungkin sudah ada beberapa yang mengenali Bu Lulu ini seperti apa, tapi mungkin ada beberapa dari jamaah Kopdarnya yang bertanya-tanya, Bu Lulu ini sebenarnya itu siapa sih? Dan kok tiba-tiba ada aktivis perempuan gitu ya, yang sekece ini gitu ya. Mungkin kita kenalan dulu dari backgroundnya Bu Lulu sendiri. Boleh diceritakan Bu Lulu bagaimana awal mula menjadi aktivis sampai saat ini? Iya, alhamdulillah. Jadi saya ini kecil ya sebagaimana anak-anak kecil yang lain ya. Saya tapi tumbuh dari keluarga, ibu saya janda ya. Jadi ibu saya janda, usia 29 tahun ketika ditinggal ayah meninggal dunia tentunya, dan saya berempat bersaudara. Jadi di usia 5 tahun saya itu udah gak melihat ayah saya, tapi saya mendapatkan pengasuhan yang sangat baik dari ibu, dan beliau memberikan benar-benar ruang untuk bisa berkreasi, kemudian mengembangkan bakat gitu ya. Dan ibu juga benar-benar mendorong dan memfasilitasi agar saya ini bisa tumbuh menjadi anak yang pemberani. Konteksnya waktu itu jadi dilatih itu untuk bisa berani di panggung, berani ikut lomba berbagai macam lah perlombaan, berani pisah rumah karena ikut kegiatan pramuka. Jadi di usia 8 tahun udah berani keluar dari rumah dan berkemah dan ikut berbagai pertandingan di lintas kecamatan, kabupaten dan seterusnya. Nah, lalu kemudian juga masuk pesantren di sekolah untuk sanawiyah ya. Jadi lulus dari madrasah di rumah, lalu kemudian meneruskan di pesantren selama 6 tahun itu di pesantren Darul Ulum. Jadi kebetulan bude saya itu adalah istri dari pengasuh pesantren Darul Ulum. Jadi bude saya itu menikah sama Kiai Umar, dan Kiai Umar itu adalah putra dari Kiai Tamim, itu pendiri di pesantren Darul Ulum gitu. Nah, saya tumbuh di sana jadi sampai 6 tahun. Kakak saya juga yang pertama juga di pesantren Darul Ulum. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, tapi kakak yang kedua di pesantren di Kediri, beda lagi. Oh, jadi beda lagi nih. Kalau kakak yang kedua itu di pesantren di Kediri itu pesantren kakaknya
nenek saya, jadi dari pihak ibu. Kalau yang Darul Ulum itu adalah keluarga dari pihak ayah. Nah, kita tumbuh di pesantren, tapi ternyata ya kehidupan di pesantren tetap juga menyenangkan ya, karena saya punya ruang betul untuk mengembangkan semua bakat-bakat kepemimpinan. Jadi ikut kegiatan OSIS, pramuka, ikut berbagai event, kompetisi, pertandingan dan lain-lain gitu. Sampai kemudian masuk perguruan tinggi di Malang. Nah, kenal sama direkturnya yang di 9 ya. Makanya kita diseru-seruan itu di PMI itu di Malang. Sekali ya. Betul, betul. Karena itu benar-benar ruang tempaan kita untuk situ. Ya, pertama kepemimpinan. Kali ya. Betul. Terus ada panggilan ya kita ini untuk wah ini kita harus nih punya posisi yang jelas, karena pada waktu itu kan pemerintahan Orde Baru memang ya represif. Jadi kita bersama dengan teman-teman mahasiswa itu benar-benar menjadi bagian dari agent of change lah kayak gitu. Dan itu asik gitu. Tetapi yang menarik juga bahwa selain pengalaman kepemimpinan memang relatif panjang ya, dari usia yang sangat kecil bahkan usia kanak-kanak, juga hal-hal yang lain yang tentu menyenangkan karena saya juga punya kesempatan ikut dan aktif di lembaga teater gitu ya. Oh, jadi selain untuk di kepemimpinan tapi ada unsur seninya, ikut teater juga. Ikut teater juga, tapi juga ikut pendakian karena seneng aku tuh udah lulus beberapa gunung sampai ke Sumbawa, SNTB bener. Jadi itu seneng ya karena berani bolang gitu ya. Itu pokoknya seneng ya karena akhirnya kan kita nggak tumbuh jadi orang yang manja ya, dari awal memang sangat relatif sangat mandiri. Jadi kita tapi juga sisi lain menghargai betul perkawanan, solidaritas dengan kelompok, tapi juga terpanggil bahwa kita punya tanggung jawab untuk memastikan demokrasi bisa berjalan dengan bagus, dengan kuat. Itu di masa-masa yang memang pemerintahan waktu itu dan konteks itu memang benar-benar ya sangat represif ya, udah baru. Namun kemudian saya juga punya kesempatan akhirnya terpilih menjadi ketua umum ya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri atau Kopri PMI. Luar biasa. Ya itu di Malang. Jadi tahun 95-96. Nah, tahun 97 langsung menjadi ketua umum di tingkat nasional setelah selesai di tingkatan cabang, lalu ada kongres PMI di Surabaya 97. Dan di situ terpilih jadi ketua umum PMII Putri. Dan akhirnya tinggal di Jakarta gitu. Akhirnya tinggal di Jakarta. Akhirnya tinggal di Jakarta karena memang memimpin organisasi nasional, dan udah akhirnya terus di sana karena juga melanjutkan studi gitu ya. Jadi dan kemudian membuat NGO. Kebetulan saya membuat NGO yang dapat kepercayaan kerjasama dengan pihak internasional. Dan akhirnya lanjut juga sekolah S2 di Jakarta, kemudian juga aktif ya di berbagai organisasi lah, termasuk akhirnya kesempatan di PBNU. Di PBNU, luar biasa. Iya, jadi di PBNU era Kiai Hasyim Muzadi. Luar biasa. Tapi Bu Lulu, saya mau tanya dulu, apakah waktu usia-usia mencari jati diri itu ya, usia masih anak-anak sampai remaja dewasa itu, apakah sudah kepikiran, wah sepertinya saya ingin terjun ke dunia politik atau belum? Ya waktu itu definisi politik itu mungkin agak berbeda ya, tetapi waktu saya kecil, jadi waktu kecil itu kan aku suka coret-coret itu memang suka aja. Coret-coret itu misalnya cita-cita. Cita-cita. Tapi sebentar Ibu, cita-citanya kita tahan dulu. Oh, kita tahan dulu ya. Itu penasaran bagaimana sih cita-cita dari seorang Ibu Lulu Nur Hamidah. Nah, Jamaah Kopdar tadi sempat kita keep dulu ya, kita secretkan dulu apa sih cita-cita dari Bu Lulu. Tapi kurang Abdul rasanya sudah ada Bu Lulu yang sudah cerah-ceria di sini menjadi tamu di TV 9, tapi belum saya suguhi minum dari tadi. Oh, pantesan ini udah mulai nih. Kopinya. Mohon izin, Kopi Darmo. Sebentar izin saya ambilkan dulu ya ini. Boleh, nggak pakai lama ya. Nggak pakai lama. Ini karena sudah saya siapkan sebenarnya spesial. Kalau kamu itu bisa juga sih menyeduh sendiri gitu. Oh, menyeduh sendiri ya, mandiri. Karena memang. Kenapa warnanya ini kok agak warna yang lemon gitu? Oh ya, mau yang lemon atau yang ini? Ini melambangkan. Itu lemon atau warna kuning ya? Iya. Oke, silakan boleh diminum. Ini saya duduk lagi. Ini pahit apa manis ya? Kalau lihat saya kayaknya agak manis dan pahit ya. Perpaduan seperti betul. Tapi katanya gini, kadang-kadang, tapi aku suka kopi pahit sih. Oh, kenapa? Walaupun tak sepahit janji yang diingkari. Oh ya ampun, daripada janjinya manis tapi tidak diimplementasikan, tidak dipraktekkan, justru lebih pahit kenyataannya. Akhirnya pahit juga. Nah ini Bu Lulu, tadi saya juga sempat penasaran ini, bertanya-tanya dalam pikiran saya, apa sebenarnya cita-cita
Waduh, cita-cita ya. gadang-gadang Oke, oleh Bu flashback Lulu. Iya, ya. flashback dulu dari masa lalu Bu Lulu. Bener-bener kita gula masa lalu, tapi itu memang masih ingat betul. Saya apa namanya nggak pernah berubah itu. Jadi tahu usia-usia kecil ketika udah mulai bisa nulis, aku lebih awal ya bisa baca nulis itu umur 7 tahun di era itu udah bacaanku tuh udah panjang, ya? usia 8 tahun, Usia 9 mau tahun masuk itu. SD itu ya? SD usia awal 9 berarti? tahun, 10 tahun tuh sudah hatam Mahabharata. Masya Allah. Sudah hatam Mahabharata, kemudian Arjuna Wiwaha ya. Jadi yang namanya karya-karya Kosasi itu udah kita udah lahap gitu. Melekat dalam hati ya? Lalu udah baca tentang Ramayana, jadi itu kalau ada komik yang aku baca bukan Kopingho tapi itu ya. Jadi Mahabharata, Ramayana, Arjuna Wiwaha. Jadi apa ya tentang karakter orang, kehidupan memang itu. suka literasi dari iya, kecil. Iya benar sekali, suka baca. Nah, suka yang aku tulis itu cita-cita ketika proses seneng aja nulis itu nomor 1. Nomor 1. Banyak ternyata. Oh, udah banyak berarti. Yang pertama. Tapi kayaknya nomor 1 aja yang penting. Nomor 1 itu yang nggak pernah berubah apa? Pingin jadi pemimpin. Pengen jadi pemimpin, ini saya sampai merinding loh. Ya, itu kecil. Anak sekecil itu ya, yang mungkin kita bisa bilang matu belum punya kepikiran bagaimana tentang duniawi atau apapun itu. Definisinya bisa absurd tapi satu pemimpin gitu. Satunya pemimpin. Nomor 1 adalah pemimpin yang tidak pernah berubah. Tapi apakah di usia yang saat itu ya Bu Lulu, waktu itu, apakah kepikiran, wah yang penting pemimpin aja deh, atau cuman iseng? Atau mungkin sudah kepikiran, saya pengen jadi seperti presiden misalnya? Ya memang mungkin tidak terlalu apa namanya, ya mungkin agak sedikit abstrak ya, tetapi kan memang tidak terlalu jauh juga ya kehidupan dari kecil. Misalnya ketika aku usia 6 tahun kali ya, jadi setelah 1 tahun ayah meninggal, saya kelahiran tahun 71 ya. Nah tahun 77 itu kan ada perhelatan politik yang besar, jadi itu era-era itu pemilu itu masih gegap gempita dan ibu saya itu juru kampanye waktu itu. Oh begitu. Nah waktu jadi itu belum ada PKB dong, belum ada PKB, itu hanya ada 3 kekuatan partai politik. Nah ibu saya itu termasuk yang mewakilin kaum santri yang direkrut di Golkar karena diajak oleh Kiai Mustain karena kita kan masih keluarga. Jadi kita keluarga di Darul Uloom, jadi ibu itu kader muda perempuan di usia 29 tahun, kemudian dijadikan kader Golkar dan menjadi jurkam tingkat provinsi dan saya diajak. Ya karena ibu kan masih janda 1 tahun, jadi selalu membawa kira-kira kasih sayang keluarga juga ya untuk tidak meninggalkan anak. Jadi aku selalu dibawa itu mungkin berarti usia 6 tahun dan ada pengasuh gitu yang selalu mengiring, tetapi saya menyaksikan langsung bagaimana ibu saya ya kemudian dijemput dengan menggunakan kendaraan waktu itu warna orange itu camat, lalu ada beberapa truk yang mengiringin dan ibu saya mendudukkan di tempat yang aman dan saya melihat bagaimana ibu itu menjadi juru kampanye di situ dan itu adalah pelajaran politik pertama gitu karena itu yang kemudian membuat keyakinan perempuan itu ternyata sebenarnya no limit loh, ya kan, no limit ya. Jadi jangan khawatir kalau kemudian kita yang perempuan lalu ingin terjun di dunia apapun yang kita inginkan, apapun apapun sebenarnya apapun. Tapi sesungguhnya originally maksudnya itu ya nggak ada batasan gitu. Ya justru ketika kemudian saya bertumbuh gitu ya kan, melihat ternyata loh kok ada problem kultural yang orang bilang, lalu ada hambatan-hambatan yang sifatnya struktural. Tetapi berdasarkan pengalaman pribadi aku yang kecil itu melihat bagaimana ibu saya bertumbuh menjadi pribadi yang sangat mandiri, seorang janda yang mungkin sangat memang tidak mudah di masanya dengan 4 anak yatim, tapi ibu saya bisa handle situasi yang nggak mudah menjadi hero lah bagi kami. Maka kemudian itu membuat tekad kita harus berjuang untuk memastikan banyak perempuan memiliki kesempatan dan juga keberanian seperti ibu yang janda, ya kan, yang bisa menghadapi hambatan secara kultural dan bisa memastikan bahwa pendidikan anak-anaknya itu bisa terlaksana dengan baik pada saat dimana waktu itu banyak tetangga saya yang berpikir untuk apa pendidikan. Mungkin yang julid-julid ini ya, tetangga-tetangga yang julid. Memang ada katanya, ngapain sih ibuku itu kayak ngotot banget kalau udah soal pendidikan. Kalau perempuan gitu. Kayaknya sepertinya dianggapnya tidak sejajar begitu ya. Anaknya ibu itu kan 3, jadi ibu itu anaknya 3, perempuan baru kemudian laki-laki. Dan kakak saya usia 7 tahun kena polio akhirnya disabilitas kakinya. Nah ibu itu kemudian kan
mendidik, mengasuh dan membesarkan anaknya yang sangat unik gitu, karena kakak saya yang sangat cantik, cerdas, tapi kemudian disabilitas yang masyarakat itu masih sering membuli, tetapi ibu menghadapinya itu kemudian selalu tertanam kan di pikiran saya. Terngiang dalam pikiran. Iya justru. dong, terngiang. Kemudian kenapa kemudian menjadi seorang pemimpin itu barangkali untuk menjawab agar siapapun orang nggak boleh mengalami diskriminasi gitu atas kondisi-kondisi yang dihadapin. Karena saya juga melihat bagaimana kakak saya dibully ketika kecil dan aku itu udah protes. Nah, sudah ada saya jiwa ada protes. kritis. Iya, protes. Sejak kecil sudah ada jiwa kritisnya. Apa yang menjadi masalah gitu bagi kakak saya? Jadi kakak saya kakinya yang apa namanya ya karena disabilitas ya itu suka ditabuhin orang, dipanggil kok pincang dan itu tumbuh rasa marah gitu ya, marah. Tapi juga sekaligus tumbuh kesadaran ini nggak bener gitu ya, ini nggak bener gitu. Terus lagi di usia yang seperti itu muda juga. Iya, masih usia remaja itu. Bukan aja remaja, kan anak-anak. Masih anak-anak ini. Masih anak-anak. Jadi proses-proses yang saya alamin itu kan nggak ujuk-ujuk ya. Jadi ketika usia 10 tahun kalau tidak salah itu ibuku itu membiarkan saya punya teman seorang pendeta juga. Oh, jadi dibebaskan untuk melihat bagaimana orang lain, terbuka dengan Iya, orang lain. kebetulan kan ibu itu pengurus pensiunan. Nah, kebetulan di antara pengurus pensiunan itu ada yang memang dia itu pendeta ya Kristen. Nah, orangnya itu bagi aku tuh baik banget. Aku tuh masih selalu ingat namanya itu Pak Puji ya. Bagi saya is really special person lah. Karena very kind gitu ya. Iya. Kenapa yang membuat kenapa orang ini sangat special, memiliki space tertentu di hati Bu Lulu? Karena satu ya, mungkin karena saya anak yatim ya, sehingga kalau lihat laki-laki dewasa itu menjadi kayak gimana, tetapi bukan itu. Jadi dia itu yang kemudian membawa banyak bacaan, buku bacaan ke rumah untuk kemudian saya baca, karena hasrat membacaku itu kan sangat besar. Sangat tinggi sekali. Sangat tinggi, sementara waktu itu tuh kan akses terhadap buku itu sangat terbatas. Ya, masih minim. Sangat-sangat minim. Jadi satu-satunya sumber untuk mendapatkan buku itu di perpustakaan sekolah, dan itu habis aku baca semua. Oh, perpustakaan sekolah waktu itu ya, zaman semua SD itu karena ya. kuncinya itu suka tak ambil diam dan tak curi. Kan kunci dipegang sama Pak Lek, saya kepala sekolah. Jadi kadang-kadang suka bilang pinjam kunci, itu langsung aku bawa 8 buku judul 10 aku baca. Tapi habis 2 hari sudah habis. Kebingungan baca lagi sampai hari habis. Nah, pendeta ini kemudian yang memenuhi dari sisi yang lain, dan dikenalkanlah tentang kehidupan soal toleransi dalam prakteknya. Toleransi dalam praktek. Justru toleransi dari prakteknya. Dan kenapa itu menjadi sangat penting, akhirnya saya bisa memahamin ya, kalau sekarang pandangan-pandangan yang inklusif, yang kemudian soal toleransi itu justru bukan karena dari buku bacaan, tetapi dari pengalaman kehidupan aku yang masih kecil itu, yang muda itu, justru dengan pendeta, dan justru tidak khawatir bahwa akan ada yang convert ke agama. Ibu saya juga ternyata percaya bahwa itu juga gak ubah iman. Itu penting. Oke, Bu Lulu, gitu. kita tahan lagi, dan nanti sebentar lagi ya kita akan kulik bagaimana sih kisah perjalanan awal mula Bu Lulu ini terjun dalam dunia politik. Oke, Jawa Kopdar, ini penasaran sudah ya. Penasaran ini terus sudah dari penasaran. tadi. Iya, dari tadi itu saya ingin menanyakan sekali bagaimana Bu Lulu perjalanan awal pertama kali hingga terjun ke dunia politik. Apalagi politik praktis ya. Iya, apalagi sebagai aktivis perempuan yang tentunya tidak mudah ya. Kita lihat dari backgroundnya tadi, di zaman perkuliahan pun sudah ikut di organisasi sudah memimpin organisasi pergerakan, sudah memimpin justru demo ya. Sudah memimpin organisasi. Dan ini bagaimana titik pertama kali yang membuat sepertinya saya harus terjun di dunia politik? Iya, jadi sebelum saya gabung di partai politik officially itu tahun 2008, sebenarnya tidak lama, tidak baru juga ya, jadi sedang gitu. Jadi lama di pergerakan sosial. Jadi setelah menamatkan pengabdian di PMI Putri sebagai ketua nasional, dan di situ saya benar-benar membawa gagasan-gagasan baru ya dalam konteks waktu itu, seperti tadi Pak Direktur Hakim itu bilang, karena isu yang terkait dengan demokrasi dan juga kesetaraan gender itu benar-benar aku angkat gitu. Yang dulu itu masih sangat stereotype. Jadi organisasi perempuan itu ya masih kegiatannya itu mungkin soal masak-memasak, masih yang kaitannya dengan keputrian sekali. Dan kemudian aku bilang, saya sih tidak alergi dengan kegiatan seperti itu, sepanjang kemudian itu bisa dimaknai bagian dari upaya untuk
agar perempuan itu mandiri secara ekonomi, that's fine, oke. Ya. Tetapi kalau kemudian itu mendomestikasi karena kamu perempuan maka kamu harus bisa masak, ya itu kan berbeda. Itu yang ya dinilai, kan? oh, Nah, jangan. sementara di PMI itu kan sebuah organisasi untuk melahirkan kepemimpinan, ya dilatih untuk jadi pemimpin, kemudian Iya. punya sense terkait dengan ya tema-tema besar lah bernegara, oke. Nah, ketika saya menamatkan itu gitu dan running sebagai ketua umum PMII di tingkat nasional, men-challenge aku bahwa kader menantang perempuan, diri sendiri. iya, ya enggak apa-apa nggak kepilih, tetapi kan sejarah memang harus dibikin. Saya bilang sejarah itu kalau nggak kita yang nulis, kalau nggak kita bikin ya maka sejarah itu nggak pernah akan ada buat kita gitu. Menarik ini. Karena sejarah itu selalu ditulis dengan kata his, bukan her. Jadi history pasti kan jadi laki-laki, kalau her story perempuan gitu. Nah dari situ kemudian kan saya harus menciptakan sejarah. Soal kalah atau tidak itu sebuah Urusan proses, belakang. ya itu sebuah proses yang lain. Nah, selesai di PMI menjadi ketua umum, saya langsung mendeklarasikan sebuah gerakan namanya Ahimsa waktu itu. Apa itu Bu Lulu? Ya, gerakan Ahimsa itu akhirnya menjadi cikal bakal sebuah NGO ya. Jadi gerakan anti kekerasan. Itu disemangatin dan inspirasi Ahimsa itu memang dari gerakan non-violentnya Gandhi. Nah, itu Gandhi karena salah satu tokoh idola Tokoh favorit. saya lah. Iya. Salah satu tokoh idola saya. Ketika aku selesai di PM itu kan kira-kira tahun 2000. Tahun 2000. Itu benar-benar yang namanya political tension itu kan sangat tinggi ya. Jadi itu kan ujung dari pemerintahan Iya. Gus Dur yang memang sangat-sangat very crowded lah. Dan sangat kuat sekali berbagai isu yang terkait dengan wacana nasional segala macam dan isu-isu konflik komunal dan seterusnya. Nah, akhirnya saya membuat gerakan anti kekerasan itu dan saya deklarasikan dengan teman-teman dari seluruh Indonesia juga di arena kongres dan akhirnya menjadi cikal bakal sebuah NGO dan kita dapat kepercayaan waktu itu dari Amerika, jadi dari The Asia Foundation. Jadi kita melakukan training nih untuk para local leaders di 5 region, jadi daerah wilayah Sumatera, kemudian di Sulawesi gitu ya, kemudian Jawa, NTB, Jakarta dan sekitarnya itu kita melatih nih kader-kader muda gitu kan. Sebenarnya ini adalah kawan-kawan yang pasca PMII yang kemudian kita rekrut. Begitu. Ya pada waktu itu. Jadi itu kita latih yang terkait dengan pengorganisasian akar rumput bla 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 itu 6 hari kita asramakan. Dan itu bisa Dan 6 ternyata hari. berhasil. Dan itu bisa untuk berhasil di mengkader. era itu ya. Di era itu. Dan era itu aku masih ingat banget bahwa salah satu fasilitator yang kita hire itu Mas Farid, itu kakaknya Gusdin dari Malang. Jadi tentang teori-teori sosial pergerakan kita bikin case study, misalnya yang aku ingat ya, misalnya kita membuat studi tentang case study soal Marsinah kayak gitu. Jadi apa yang terjadi dengan Marsinah, lalu konteks environmental lingkungan yang membuat Marsinah sebegitu mengalami tekanan dan pada akhirnya jadi korban. Nah, kita itu belajar membuat analisa, membuat SWOT gitu ya, kemudian membuat analisa sosial dan sampai kemudian menyusun sebuah strategi bagaimana membuat pengorganisasian, buat gerakan, advokasi luar itu. biasa. Dan itu alumninya kemudian banyak. Nah, termasuk alumninya ini adalah ketua fraksi PKB di Jawa Timur. Masya Allah. Yang sekarang menjadi ketua tim Sasku di Pilgub Jawa Timur. Ini nyerempet-nyerempet ya. Oke, tapi itu dunia saya ya yang memang sangat intens dan pergaulanku yang banyak memang di Jakarta dengan tokoh-tokoh yang lebih senior itu membantu kerja-kerja kita untuk melakukan pergerakan sosial. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung gabung ke PKB. Karena di jadi tahun prosesnya memang panjang betul, PKB sekali. memang sudah lahir dong dari 98. Aku masih ingat waktu itu saya pernah diminta sih memang sama Mbak Kofifa ditanya, apa kamu tolong dibantu dong masuk di PKB. Cuman saya jawab begini, mohon maaf gitu ya, mohon maaf ya Mbak ya gitu, bukan kita tidak mau, tapi saya punya waktu kapan yang terbaik untuk bisa membantu PKB. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya masih menjadi ketua di PMII dan ada amanah yang saya harus pegang, bahwa saya tidak boleh terlibat di politik praktis sepanjang aku masih menjadi ketua umum pergerakan mahasiswa. Jadi tunggu aja waktu yang tepat. Ternyata waktu sambil yang memantaskan diri berarti iya, ya. saya harus memantaskan diri karena apa? Sekali saya membuat keputusan untuk terjun di dunia politik, saya itu tidak ingin menjadi bagian yang diurus oleh partai politik, tetapi mengurus dan kemudian bisa berkontribusi yang sangat positif dan bermakna dan itu yang kemudian saya lakukan ya, membangun personal
bukan personal branding ya, kredibilitas saya ya, kemudian membangun jejaring, kapasitas kepemimpinan, kemampuan untuk melakukan pengorganisasian akar rumput. Nah akhirnya datanglah permintaan lagi yang berikutnya dari permintaan Caimin. berikutnya. Nah, ya. ini berarti titik awalnya ini. Ya, permintaan dari Caimin yang pertama kalau nggak salah ingat itu tahun 2004 apa 2005. Antara 2004-2005. Ya, dari tahun 99 menjelang pemilu kan diminta bahwa saya nggak bisa ya, karena saya masih jadi ketua umum, aku jaga integritas lah. Iya. Ya itu penting kredibilitasku. Akhirnya itu lewat kesempatan itu diulang lagi sekitar tahun 2005 kalau nggak salah, tapi kemudian ya ada satu istiqoroh lah ya yang memang nggak bagus, lalu adiknya Gus Dur, itu Gus Im, saya memang deket banget sama beliaunya, itu bilang nggak usah dulu ke partai politik. Belum, ya, belum diizinkan berarti. Belum diizinkan, itu Gus Im. Jadi Lulu kalau nggak di politik maunya apa? Saya mau sekolah di luar negeri. Gitu. Terbitlah iya, karena S2 aku udah selesai kan, S2 aku udah selesai duluan di UI, dan salah satu mentornya memang Gus Im, adik kandung Gus Dur itu, karena aku risetku itu tentang sirkulasi elit 3 rejim pasca Soeharto. Jadi saya dikenalkan Gus Im itu ke beberapa tokoh untuk aku interview, termasuk ada waktu itu Jenderal Agus Wijoyo yang sekarang jadi duta besar di Filipina dan lain-lain. Pokoknya tokoh-tokoh itulah. Ada Pak Wiranto, aku masih ingat banget itu juga yang saya interview, dan lain-lain lah tokoh-tokoh itu sebagai aktor reformasi soalnya ya, dan seterusnya. Nah, lalu kemudian karena aku pengen sekolah di luar negeri setelah S2 saya di UI, lalu apa yang dibutuhkan dulu? Kursus bahasa Inggris kan. Saya intens kursus bahasa Inggris dari pagi sampai sore itu gak pernah berhenti, mungkin intensif lah. Pokoknya yang seharusnya itu 1 tahun kita siapin, tapi kita dirapatkan itu menjadi 3 bulan. Menjadi 3 bulan. Menjadi 3 bulan, dan aku benar-benar membatasin lebih banyak lagi dan ketemu teman-teman. Nah, akhirnya 2006 itu aku keterima dan dapat beasiswa di Lee Kuan Yew School Public Policy di Singapura. Itu salah satu kampus dan juga sekolah yang terbaik di dunia, dan itu sangat tidak mudah. Karena di Indonesia waktu itu yang bareng itu apply itu saya yang lulus. Betul, itu adalah salah satu sekolah terbaik untuk dari segi bidang politik juga. Itu memang kebijakan publik itu satu terbaik. Publik itu memang menjadi wah, kalau mau yang paling bagus satu dunia ya, bukan hanya satu Indonesia saja, tapi satu dunia yang paling bagus di mana? Di sana jawabannya. Betul di Singapura. Karena di Singapura ini kemudian kolaborasi juga, ada sister program. Itu bisa memilih 1 semester itu bisa di Harvard, kemudian bisa di Columbia, bisa juga di LSE London dan beberapa kampus utama dunia gitu. Tapi umumnya yang dipilih teman-teman itu biasanya semester pendek, itu ngambilnya di Harvard kayak gitu. Tapi kan tetap bagian dari Lee Kuan Yew School itu, dan saya dapat beasiswa di sana. Nah, dari situ belum langsung ke politik juga. Masih belum ini saya berarti. masih mau apply untuk doktoralku dong, karena kan masih fresh gitu kan. Eman kan biasanya energi ini kalau ketunda itu kan emang saya lalu ditawarin beasiswa dari Australia. Jadi Australia Leadership Awards itu termasuk klasifikasi beasiswa yang top number 1 lah ya kan, dan dibilang sama pihak kedutaan itu, Lulu kamu itu listnya nomor 1, terserah gunain gitu. Saya mau apply, tapi kemudian saya banyak terlibat di misi internasional waktu itu. Jadi aku juga kerja dengan perusahaan Australia, itu mengelola hampir $1 billion program bantuan untuk sekolah project di Indonesia, itu 1 atap ya, untuk ngasih pesantren dan sekolah-sekolah di Indonesia. Habis gitu saya keliling ke beberapa negara itu untuk misi-misi internasional. Pernah ke Nepal misalnya sekian bulan, lalu pernah juga ke Kambodia, Myanmar, seterusnya. Nah, tahun 2008 Caimin itu telepon, Lulu kamu harus di PKB bantu saya. Oke, sebentar kita tahan. Bagaimana jawabannya seorang Ibu Lulu? Jawab Kopdar. Salam double L. Oke, jawab Kopdar. Kita masih akan ngobrol lebih lanjut bersama dengan Ibu Lulu, calon Gubernur Jawa Timur 2024. Alhamdulillah, insya Allah ya. Ini ternyata salahnya sama ya. Kita kok bisa ya. Ini tadi ya, berarti Lulu tadi lovers. ini Lulu lovers Atau luar Lulu biasa. Oke, tadi kita sampai di cerita bahwa ditelepon oleh Caimin. Bagaimana jawaban seorang Ibu Lulu pada saat itu? Pada saat itu ya jawabanku sih nggak langsung iya. Oh, nggak langsung iya? Iya, nggak langsung bagaimana, iya. Karena saya sedang menyelesaikan 1 misi di Nepal. Jadi kita juga melakukan proses untuk memastikan bahwa proses transisi politik di Nepal itu berjalan dengan baik. Kan aku memang bekerja di banyak kelompok-kelompok internasional kayak gitu. Tapi kemudian
Saya bilang kasih waktu lah kayak gitu. Dia bilang udah nggak perlu kasih waktu karena memang ini emergency. Jadi PKB itu harus diselamatkan dan PKB itu butuh orang-orang muda yang menurut Cak Imin itu juga fresh, yang punya pengalaman banyak, dan beliau melihat bahwa aku punya ruang untuk itu. Dan saya bilang oke, kalau misalkan di situ tapi ada jaminan ya Cak, ya bilang apa? Saya menjadi diriku sendiri gitu. Ya aku tuh mungkin kadang-kadang bisa agak-agak sedikit agak-agak garis keras sedikit kayak gitu. Jadi tapi itu mesti bagian yang memang diterima sebagai sebuah dinamika, dan saya harap saya sepanjang itu masih on the right track, maka ya dikasih ruang untuk bisa mengembangkan gagasan, pikiran secara terbuka, karena memang itulah aku yang pada waktu itu diminta Cak Imin justru karena akunya yang seperti itu. Jadi jangan karena saya yang sudah misalkan blossom gitu ya, jadi sudah mekar tapi tiba kemudian harus kemudian direpresi misalnya kan ya eman gitu. Tapi jawabannya beliau, ya kamu jadi dirimu sendiri, dan itu yang ternyata tetap berlangsung sampai sekarang. Jadi semenjak saat aku ya, saya itu gabung di politik akhirnya 2008 dan pemilu 2009 itu membantu di PKB langsung jadi wakil sekjen. Saya belum pernah merasakan di mana Cak Imin itu benar-benar mengapresiasi itu. Ya apa ya bahasanya itu, mengendalikan gitulah. Apa namanya, suara, pikiran ya dan gerakan aku. Jadi saya mendapatkan kebebasan itu, dan itu yang menurut aku menjadi sangat penting, karena ketika perempuan terjun di politik itu kan sebenarnya kita membawa misi ya. Jadi kita membawa misi satu terkait dengan realitas perempuan. Jadi kita masih lihat bahwa oh ternyata perempuan masih punya problem dong dengan isu diskriminasi, soal kesetaraan, masih ada isu tentang ketimpangan dan lain-lain, dan gimana ini kemudian bisa menjadi agenda politik. Maka aku terus-menerus itu mengangkat isu itu di partai politik, ya juga meminta agar mau women dong di partai politik sebagai pengambilan keputusan. Lalu kita juga dorong gimana caranya lebih banyak lagi perempuan bisa masuk di parlemen, karena kita bisa membuat kebijakan yang lebih bermakna, dan itu yang kemudian terus kita kawal. Jadi kita hidupkan saya perempuan gitu. Karena ya apa sih yang tidak menjadi agenda perempuan? Mau urusannya transportasi atau infrastruktur itu juga kaitannya dengan perempuan. Kayak contoh sekarang kita jalan-jalan ke Madura. Kemarin tuh bilang ya, ada perempuan misalnya mengalami apa namanya angka kematian yang relatif agak tinggi di sana. Tapi ternyata kalau kita kaitkan loh, ternyata katanya ada infrastruktur. Jadi di situ tuh ada kapal yang baru mendarat itu seminggu sekali. Itu di ujung pulau di Sumeneb. Nah bagaimana kalau kemudian ada kejadian perempuan yang punya kebutuhan yang sangat mendesak emergensi karena kehamilan resiko, tapi kemudian tidak ada kapal yang datang. Atau kemudian ada kondisi di mana masyarakat sedang sakit atau sakit keras, tapi kemudian kapal belum waktunya datang. Emang kemudian bisa ditunda nih? Yang hamil, ntar dulu ya, jangan lahir sekarang kan enggak. Tidak bisa seperti itu. Akhirnya apa? Ada kondisi yang memang penuh dengan risiko. Nah akhirnya politik itu memberikan kita satu semacam pesan yang sangat kuat. Oke, kita bisa memberikan pengabdian yang lebih besar lagi pada kemanusiaan, karena that's my value. Terkait dengan itu kan aku lama kan di dunia itu gitu. Jadi oke, politik ini adalah momen untuk kemudian bisa membuat kebijakan. Di politik ini adalah momen kita bisa membuat undang-undang. Di politik ini kemudian kita bisa memastikan bahwa pemerintah bisa bekerja benar-benar selaras dengan kepentingan rakyatnya gitu. Jadi kalau konteksnya sarana prasarana harus dibangun karena ini akan nolong lebih banyak lagi perempuan. Atau kalau misalkan Indah ya, itu lihat pernah kan di video viral bagaimana ada anak-anak sekolah dengan pakaian sekolah SD, dia benar-benar harus struggling lewat jembatan yang dijalin dengan kondisi yang sangat membahayakan. Ini kan sebenarnya butuh kekuasaan dong. Itu politik can do gitu untuk menolong mereka gimana bisa menyeberang tanpa ada bahaya ya kan, sehingga ada akses yang kemudian ya memudahkan mereka, mempercepat mereka dari berangkat sampai kemudian pulang lagi sekolah bolak-balik, tidak harus menempuh perjalanan yang jauh yang membahayakan, apalagi anak-anak perempuan. Itu politik. Itu sangat miris sekali, tapi ternyata bisa dibantu oleh politik. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan sekarang adalah apa yang sebenarnya dicita-citakan dan apa yang akan dikerjakan oleh seorang Ibu Lulu Nur Hamidah dalam menjadi calon gubernur Jawa Timur 2024? Nah, ya sama, akhirnya ketika ada apa namanya dukungan itu konteksnya justru juga perintah ya untuk maju di Jawa Timur. Saya lihat oke, ini ada penugasan yang sangat besar karena ini adalah tumpah darah di mana aku juga dilahirkan di Jawa Timur. Saya lahir procot udah di Jawa Timur sampai lulus S1. Jadi isu yang terkait dengan ketimpangan antar wilayah, isu yang terkait dengan kemiskinan di Jawa Timur ini, jumlah penduduk miskin itu tertinggi di Indonesia.
lalu kemudian isu yang terkait dengan kedaulatan pangan, kesejahteraan petani, karena pertanian di Jawa Timur itu juga minusnya 7%. Padahal di sini adalah lumbung pangan, tapi masa iya sih kemudian petaninya juga nggak sejahtera, kan kayak gitu. Kemudian belum lagi isu terkait dengan pengangguran anak-anak, angka partisipasi sekolah, SMA, SMK yang hanya 62%. Jadi ini adalah problem-problem mendasar. Kalau Jawa Timur itu mau maju, maka yang mendasar harus kita bereskan. Sambil kemudian kita juga menata potensi yang lain, di mana Jawa Timur itu kan bisa menjadi kekuatan, misalnya perdagangan yang levelnya internasional, bisa menjadi kekuatan logistik nasional, ya kan. Kemudian kita juga bisa hadirkan keadilan yang lebih merata, dibangun mulai dari jalur lingkar selatan Pacitan sampai misalnya kemudian ke Banyuwangi, ya kan, Madura, biar 3 kabupaten di sana itu sekarang ini menjadi daerah yang termiskin, ya. 3 kabupaten di Madura itu termiskin di antara kabupaten di Jawa. Ini kemudian bisa kita entaskan. Jadi itu makna politik. Nah, pengalaman saya sebagai perempuan, apalagi yang tumbuh dari sejak kecil, yang selalu bergulat dengan kehidupan sehari-hari, orang banyak, orang kecil, orang susah, petani, semualah saya rasakan, dari ibu yang janda, anak-anak yatim. Ini akan menjadi dorongan yang sangat kuat bagaimana kita bisa menghadirkan sebuah kebijakan yang benar-benar menghadirkan rasa bahagia untuk warga gitu. Jadi power bukan hanya power, tetapi power atau kekuasaan itu untuk sebuah perubahan yang bermakna dan tentu maslahah. Tentu maslahah. Tasarruful iman ya mautun bimaslahah. Luar biasa. Oke, boleh. Terakhir Bu Lulu, apa harapan dari seorang Ibu Lulu ini dalam mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur 2024 ini dan harapan untuk masyarakat nantinya? Ya, harapan saya untuk rakyat Jawa Timur mudah-mudahan, karena rakyat Jawa Timur ini kan masyarakat yang sangat terbuka, ya. Ini adalah momentum bagi kita untuk membuat Jawa Timur lebih maju sebenarnya dan lebih bisa naik kelas menjadi provinsi yang bisa setaraf dengan provinsi-provinsi yang maju di level dunia. Yang kedua, ayo kita gunakan momentum di pilihan gubernur ini, 1 kali dalam 5 tahun ini kita membuat keputusan yang benar, apa yang terbaik, yang manfaat untuk orang banyak. Dan tadi problem-problem yang mendasar itu bisa kita tuntaskan kalau kemudian kita punya kepemimpinan yang efektif, yang mendengar, yang partisipatif, yang membuka kantor gubernur sebagai rumah rakyat untuk mencari solusi, ya. Dan yang paling penting lagi adalah perempuan, anak-anak muda, ini adalah waktunya kita untuk memenangkan sebuah kontestasi dengan riang gembira. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Lulu Nur Hamidah, calon Gubernur Jawa Timur 2024. Amin ya Rabbal Alamin, insya Allah. Oke, terima kasih ya Bu Lulu. Salam perjuangan ini berarti ya. Salam kita ya. Iya, Lulu Lovers. Oke, terima kasih Jawa Kopdar sudah menyaksikan Kopi Darbo di sore hari ini. Spesial episode bersama Ibu Lulu Nur Hamidah, calon Gubernur Jawa Timur 2024. Jangan lupa saksikan kita mulai Rabu sampai Jumat pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya Idah Kumaidi mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darbo, Kopdar bareng, arang-arang pintar. Ditahan dulu, duduk dulu.